Namaku Pak Wayan, penjaga malam di sebuah sekolah dasar tua di daerah Gianyar, Bali. Sekolah ini sudah berdiri sejak zaman Belanda, dan banyak bangunannya masih asli, terbuat dari kayu jati dan batu bata merah. Yang paling tua adalah Bel Gede, sebuah aula besar yang dulu digunakan sebagai tempat upacara adat dan pertemuan. Aku sudah bekerja di sekolah ini lebih dari 15 tahun. Biasanya malam hari cukup tenang, hanya suara jangkrik dan angin berhembus di sela-sela pohon Kamboja. Tapi sejak awal tahun ini, suasananya berubah. Malam pertama kejadian itu, sekitar pukul 11 malam, aku sedang ronda di sekitar Bel Gede. Tiba-tiba, aku mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Anehnya, tidak ada upacara apapun hari itu. Aku mendekat, dan di dalam aula, kulihat seorang wanita berpakaian putih duduk bersila menghadap altar tua di ujung ruangan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Aku pikir itu petugas kebersihan yang lupa pulang. Aku sapa dengan pelan, "Bu, sudah malam, ayo pulang." Tapi dia diam. Saat aku melangkah lebih dekat, wanita itu menghilang seperti asap. Keesokan harinya aku cerita ke kepala sekolah. Ia hanya diam sejenak, lalu berkata, "Mungkin Ibu Ayu." Aku bingung. Ia lalu cerita bahwa Ibu Ayu adalah guru tari yang meninggal 20 tahun lalu karena jatuh dari panggung saat latihan di Bel Gede. Sejak itu, banyak siswa mengaku melihat bayangan wanita menari sendirian di aula itu malam-malam. Beberapa minggu kemudian, aku iseng menaruh canang sari, sesajen kecil, di depan Bel Gede. Sejak itu, bau kemenyan selalu muncul setiap malam pukul 11, lalu terdengar suara gamelan halus, padahal tak ada alat musik di situ. Tapi aku tidak takut. Aku percaya, tempat ini punya penunggunya sendiri. Selama kita menghormati mereka, mereka tidak akan mengganggu. Sampai sekarang, aku tetap berjaga di sekolah itu. Dan setiap malam saat bau kemenyan datang, aku hanya menunduk dan berkata pelan, "Suksma, Ibu Ayu." Sejak aku mulai menaruh canang sari setiap malam, gangguan di Bel Gede memang tak lagi terasa menyeramkan. Hanya ada bau kemenyan dan sesekali suara gamelan lirih. Tapi suatu malam purnama, suasana berubah drastis. Hari itu hujan deras, langit mendung meski bulan seharusnya terang. Aku datang lebih awal, karena mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa bekas guru spiritual bernama Jero Mangkuraka akan datang untuk membersihkan energi di Bel Gede. Katanya, ada gangguan dari makhluk halus yang tidak lagi bisa diajak kompromi. Pukul 9 malam, Jero Mangku datang membawa perlengkapan Banten lengkap, dupa, bunga, beras, dan tabuh-tabuhan kecil. Wajahnya serius, matanya menatap kosong ke arah aula tua itu. "Ada yang marah di sini," katanya pelan. "Bukan hanya Ibu Ayu, tapi arwah yang lebih tua. Mungkin dari zaman puri ini masih jadi tempat peseraman." Aku terdiam. Angin mendadak berhenti. Malam terasa kaku. Seperti semua nyawa di sekitar ikut membisu. Ritual dimulai. Ia duduk bersila di depan Bel Gede, membakar dupa dan membaca mantra dalam bahasa Kawi. Aku duduk tak jauh darinya, memegang senter yang mulai redup. Lalu, terdengar suara tabuh rah, musik perang sakral yang biasanya hanya dimainkan dalam upacara pemanggilan roh leluhur. Tapi suara itu datang dari dalam aula, bukan dari alat musik manapun. Tiba-tiba pintu Bel Gede terbuka sendiri dengan keras. Di dalamnya, kulihat bayangan tinggi besar, memakai pakaian seperti penari barong, tapi wajahnya hitam, dan matanya merah menyala. Ia menari dengan gerakan lambat tapi kuat, menginjak lantai kayu hingga bergetar. Jero Mangku langsung memercikan tirta ke arah bayangan itu dan berteriak, "Ida Sang Hyang Widhi, tulung suciang yening punika dudusane ngametuang dharma." Namun makhluk itu mengaum keras. Seperti harimau dicampur suara manusia menangis. Suara gamelan makin kencang. Lalu semua lampu sekolah padam seketika. Gelap total. Aku merasa tanganku ditarik sesuatu dari belakang. Dingin, kaku. Aku hampir pingsan. Tapi suara Jero Mangku membuatku sadar. "Pak Wayan, sing-sing kainmu. Tutupkan di kepalamu, jangan lihat belakang." Aku cepat-cepat melilit selendang di kepala. Lalu, kudengar suara tangis perempuan, disusul suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ritual berlangsung hampir 1 jam sebelum akhirnya semua suara lenyap. Lampu menyala kembali. Di depan altar Bel Gede, tersisa bekas jejak kaki besar, menghitam,
dan basah seperti dari lumpur kuburan. Jero Mangku tampak lelah. Ia berkata, tempat ini harus sering diberi sesajen. Bukan hanya untuk Ibu Ayu, tapi untuk mereka yang lebih tua, yang tak punya nama. Sejak malam itu, aku rutin mengadakan mebanten kecil setiap purnama dan tilem, dan menghaturkan segahan di 4 penjuru sekolah. Kadang, masih terdengar suara gamelan halus, atau bau kemenyan yang menyengat. Tapi tak ada lagi sosok besar itu. Kini, setiap kali aku berjalan melewati bel gede saat malam, aku tundukkan kepala dan berdoa dalam hati. Ampura titiang nyuwun pangaksama. Beberapa minggu setelah ritual bersama Jero Mangku Raka, suasana sekolah sempat tenang. Tapi ketenangan di Bali sering berarti pertanda. Malam Tilem Kesanga, yang dikenal sebagai malam paling sakral sebelum nyepi, aku terbangun oleh mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah-tengah bel gede, dan di sekelilingku ada wanita tua berambut putih, berkulit keriput, dengan mata merah menyala, melayang pelan sambil berbisik. Titiang lingsir, bel gede titiang. Tusing uli hang ida. Aku terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin. Esoknya, aku menemui Ibu Ketut, guru tua yang sudah pensiun tapi masih sering ke sekolah untuk membantu membuat banten. Setelah mendengar mimpiku, wajahnya langsung pucat. Ia berkata, itu leak tua. Mungkin dia penunggu lama bel gede, dari zaman Puri Belanda dulu. Mereka tidak suka tempatnya dipakai orang sembarangan. Lalu ia membuka cerita lama. Dahulu, sekitar tahun 1930-an, sebelum sekolah berdiri, bel gede adalah bagian dari puri tempat para bangsawan dan pemangku Belanda melakukan rapat. Salah satu selir raja lokal, Ni Lingsir Rai, dituduh mempelajari ilmu pangiwa dan leak, karena banyak pelayan menghilang secara misterius. Malam eksekusinya, ia tidak mengamuk. Ia hanya berkata, titiang makta, semeton titiang akan nyili awak jani, rauh uli bel puniki. Artinya, aku pergi, tapi kelak saudaraku akan meminjam tubuh manusia, dan kembali ke tempat ini. Setelah kematiannya, puri terbakar dan hanya bel gede yang selamat. Bertahun-tahun kemudian, sekolah dibangun di atas puingnya. Malam itu juga, aku putuskan menjaga lebih dekat. Sekitar pukul 1 dini hari, dari arah halaman pura kecil sekolah, terdengar suara cegukan aneh, seperti orang tertawa sambil menangis. Aku dekati perlahan dan melihat bayangan tubuh merayap di tanah. Berambut panjang, lidah menjulur, dengan kepala menyala seperti bara api. Sosok itu mengendus tanah, seolah mencari sesuatu. Aku terdiam membeku. Tapi kemudian ia mendongak, dan tidak ada wajah. Hanya kulit kosong dan rongga menganga. Aku spontan menyebut nama Ida Sang Hyang Widhi dan memeluk besi keris kecil yang kubawa di pinggang. Sosok itu melompat ke atap bel gede, lalu lenyap dalam kabut tipis yang muncul entah dari mana. Pagi harinya, aku kembali menemui Jero Mangku. Ia hanya mengangguk dan berkata, tanda sudah jelas. Leak tua itu mulai mencari tubuh. Jangan biarkan anak-anak sekolah bermain dekat bel gede. Akhirnya, bersama warga, sekolah melakukan ritual pecaruan besar, membawa caru ayam brumbun, nasi kepel, dan segahan agung ke 4 penjuru sekolah. Sejak saat itu, memang tak ada lagi gangguan besar. Tapi beberapa guru dan murid kadang mengaku melihat perempuan tua duduk diam di bel, hanya menatap kosong ke arah pura. Bagiku, bel gede bukan lagi sekadar bangunan tua. Ia adalah gerbang dua dunia, tempat di mana yang kasat mata dan yang tak terlihat saling berdampingan. Dan setiap tilem, aku masih letakkan banten dan segelas air putih di tangga bel gede. Sebagai tanda hormat. Ampura, Ni Lingsir Rai. Titiang jaga bel puniki, dengan suksma sareng rasa taksu. Hari itu, sekolah sedang ramai. Sebuah tim dokumenter dari Jakarta datang untuk membuat film pendek bertema, sekolah tua dan kearifan lokal. Mereka tertarik dengan bel gede, apalagi setelah mendengar desas-desus tentang penunggunya. Aku sudah mengingatkan kepala sekolah. Pak, tempat itu tak sembarang bisa difilmkan. Apalagi bawa kamera dan lampu ke dalam. Belum tentu mereka di sana suka. Tapi kepala sekolah hanya tersenyum. Tenang, Pak Wayan. Ini untuk promosi budaya, kok. Tidak ada unsur tidak hormat. Hari pengambilan gambar pun tiba. Kamera, lampu sorot, dan drone semua disiapkan. Salah satu siswa,
Made Arta, ditunjuk jadi pemeran utama dalam dokumenter, Anak Bali yang penasaran dengan sejarah sekolah. Made Arta adalah anak yang ceria, aktif, dan cerdas. Tapi ia juga keras kepala. Sutradara menyuruhnya masuk ke bel gede sendirian, berpura-pura sedang mencari sesuatu. Padahal sudah jelas, tidak boleh masuk ke bel gede tanpa izin atau upacara mecaru ringan. Aku hanya bisa mengawasi dari jauh, sambil membawa daun intaran dan keris kecil di saku. Ketika Made Arta masuk, suasana langsung berubah. Langit yang tadinya cerah mendung tipis. Burung-burung di pohon Kamboja berhamburan pergi. Bahkan kru dokumenter merasa udara jadi dingin. Tiba-tiba, kamera mati total. Drone jatuh mendadak. Lel. Made Arta menjerit dari dalam bel gede. Kami semua berlari masuk. Ia duduk bersila di tengah aula, tubuhnya gemetar. Tapi matanya terbuka lebar. Semua putih, tanpa bola mata hitam. Ia berbicara dalam bahasa Bali tua, cepat dan dalam suara yang bukan miliknya. Titiang dados pemilih bel puniki, Subang Yidih Pamargin, kenapa ia melanggar? Jero Mangku Raka segera dipanggil. Begitu datang, ia langsung tahu, roh Nilingsir Rai sedang meminjam tubuh Made Arta. Ritual pemanggilan pengider-ider dimulai. Sekitar 20 menit kemudian, tubuh Made Arta mendadak muntah darah hitam dan tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, ia menangis tanpa henti. Ia berkata bahwa dalam mimpinya, ia diseret ke sebuah puri tua yang hancur, dan dipaksa duduk bersila selama berjam-jam, diapit oleh perempuan tua berwajah babi dan bocah kecil tanpa kepala. Made Arta harus menjalani melukat, ritual penyucian diri, di Tirta Empul bersama keluarganya. Bahkan setelah itu, selama 7 hari 7 malam, ia tak boleh makan daging, tak boleh tidur di atas kasur, dan harus tidur di bel delot, bel paling selatan rumah, dekat tanah, sambil dikelilingi dupa. Kru dokumenter? Mereka pulang ke Jakarta tanpa membawa rekaman satupun. Semua file di kamera rusak, bahkan ada yang terhapus sendiri. Sutradara mereka mengaku bermimpi didatangi wanita tua yang berkata, "Bukan waktumu, bukan hakmu." Sejak kejadian itu, bel gede ditutup rapat setiap purnama dan tilem. Tak boleh ada yang masuk kecuali untuk mebanten atau ngayah. Dan aku tetap berjaga setiap malam. Tapi kini, bukan hanya sebagai penjaga sekolah, tapi sebagai penyaksi batas antara dunia yang kita lihat dan dunia yang masih menunggu tubuh untuk dipinjam. Setelah kejadian Made Arta kerasukan, suasana di sekolah kembali tenang, sekilas. Namun, ketenangan itu hanya seperti permukaan danau yang menutupi arus deras di bawahnya. Beberapa bulan kemudian, datanglah surat dari Dinas Pendidikan dan Pariwisata. Sekolah terpilih mendapat dana renovasi besar, termasuk untuk memperbaiki bel gede agar layak menjadi objek edukasi budaya. Sebagian guru senang, apalagi kepala sekolah baru, Pak Dewa Putra, seorang modernis yang tak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Sudah saatnya tempat ini dibersihkan dari cerita-cerita lama. Ini sekolah, bukan pura, katanya. Aku hanya diam. Tapi hatiku waspada. Sebelum proses renovasi dimulai, aku datangi Pak Dewa. Pak, tolong adakan dulu upacara pemelaspas dan matur piuning ke pura bel gede. Minta izin pada leluhur. Tempat ini tidak netral. Ia tertawa pelan. Pak Wayan, kita perlu maju. Bukan mundur karena takut hantu. Renovasi dimulai tanpa upacara. Hari pertama, saat tukang mulai membongkar atap, satu genteng jatuh menghantam kepala tukang, tapi genteng itu belum disentuh siapapun. Hari kedua, tukang lain kesurupan. Ia menari seperti penari topeng tua, tubuhnya meliuk tidak masuk akal, lalu teriak keras. Bel puniki daging titiang. Tusing nyah-nyah. Hari ketiga, hal yang tak akan pernah aku lupakan terjadi. Seorang guru perempuan, Bu Rini, guru matematika dari Jawa, dengan santai masuk ke dalam bel gede sambil menelpon. Ia duduk di lantai aula sambil mengeluh tentang sinyal dan pekerjaan. Lalu tiba-tiba, lantai tempat ia duduk retak, membentuk simbol lingkaran berisi aksara Bali kuno. Ia berteriak, lalu tubuhnya terangkat sendiri sekitar 30 cm dari tanah. Matanya membelalak, tangannya terbuka ke samping, dan dari mulutnya keluar suara serak parau. Titiang marupa, titiang nyilih, titiang tebi sangaskara. Kami semua lari keluar.
Tapi dari celah pintu, kulihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Bayangan-bayangan manusia tanpa kepala, merayap dari sudut aula, mengelilingi tubuh Burini sambil menari seperti sang hyang jaran. Pak Dewa akhirnya panik dan memanggil Jero Mangkuraka, yang datang malam itu juga. Kalian sudah membuka gerbang yang terkunci sejak ratusan tahun, katanya pelan, sambil menaburkan beras putih dan kunyit di ambang pintu aula. Bel Gede bukan sekadar aula tua. Ia dulunya tempat pesantren aliran Bali kuno yang dipadamkan secara paksa. Banyak rahasia tidak pernah diutarakan, dan sekarang kalian membangunkan mereka. Akhirnya, dilakukan upacara besar, Caru Eresi Gana, Mapepada, bahkan musabah gede dilakukan secara mendadak. Beberapa tukang berhenti bekerja karena mimpi buruk yang terus datang setiap malam. Mimpi tentang kamar berdinding hitam, sosok wanita tua dengan mulut berlipat 7, dan anak kecil yang menangis dari dalam tembok. Renovasi dihentikan. Bel Gede kini dikunci dengan kayu cendana yang dililit benang tridatu dan diberi raja aksara modre di setiap tiangnya. Pak Dewa mengundurkan diri setahun setelah kejadian itu. Katanya, bukan karena takut, tapi karena sadar tempat ini tidak bisa dilawan dengan logika. Sekarang, Bel Gede tak lagi disentuh. Hanya dibersihkan oleh para pemangku, dan digunakan untuk sembahyang roh setiap kajeng kliwon enyitan. Dan aku tetap menjaga. Karena aku tahu, gerbang itu sudah pernah terbuka sekali. Dan kalau tidak dihormati, ia bisa terbuka lagi. Ida Sang Hyang Widhi, Linggihin Ring Sanggah Puniki, Yening Titiang Lingsir, Titiang Suksma, Napi Malisane Rauh, Titiang siap ngadepin. 3 bulan setelah renovasi dihentikan, situasi sekolah kembali stabil. Tapi malam-malam tertentu, terutama saat kajeng Kliwon dan Dilem, aku mulai mendengar lonceng kecil berdering sendiri dari dalam Bel Gede. Mula-mula aku pikir angin. Tapi suara itu teratur, seperti dalam tari Sang Hyang Dedari, dan selalu diiringi bau menyan-kemenyan serta bunga cempaka hitam yang seharusnya tidak pernah tumbuh di sekolah ini. Lalu datanglah malam Buddha Cemeng Klawu, hari keramat dalam kalender Bali, hari di mana kekuatan bawah tanah dan leluhur tak tenang bergerak bebas. Saat itu, seorang siswi bernama Desi Ayu, pendiam, rajin, dan dikenal berjiwa halus, menghilang dari asramanya. Ia ditemukan di Bel Gede, duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya kaku seperti arca, wajahnya penuh dengan raja kuno berwarna hitam. Mulutnya tersenyum, tapi matanya kosong. Jero Mangkuraka segera datang, membawa tapakan barong dan rangda, serta sesajen pemusaban tapel. Malam itu, kami mengadakan ritual pamargin Saraswati mendadak di halaman sekolah. Selama prosesi, Desi Ayu bangkit perlahan dan menari seperti penari leat, tubuhnya lentur, tangannya melengkung seolah mengikuti irama gamelan yang tak terdengar. Lalu ia berkata dengan suara 2 lapis, 1 perempuan, 1 laki-laki. Titiang puniki ni lingsir rai. Awak puniki sampun dados titiang. Sing ada nyilih, sing ada mecelep. Titiang subalinggih. Saya ini ni lingsir rai. Tubuh ini sudah milik saya. Tak ada pinjam. Tak ada pergi. Saya sudah menetap. Jero Mangku meletakkan keris pusaka keluarga ke depan Desi, lalu memanggil nama leluhur gadis itu 3 kali. Namun tak berhasil. Tubuh Desi mulai menghitam pelan-pelan dari ujung kaki, seperti arang yang terbakar dari dalam. Jero Mangku lalu mengeluarkan langkah terakhir. Tapakan rangda dibangkitkan dengan mantra khusus, dan 2 pemangku perempuan memanggil roh penuntun, Sang Hyang Widhi Sang Askara Purba. Terjadi konflik energi. Angin bertiup kencang hanya di sekitar Bel Gede, dedaunan berputar di atas kepala Desi Ayu, dan seekor burung hantu terjatuh dari langit tepat di depan pura kecil sekolah, pertanda roh-roh penunggu tengah bertarung. Setelah 3 jam yang seolah tak berujung, Desi Ayu tersungkur, pingsan. Dari mulutnya keluar asap putih tipis yang langsung hilang saat menyentuh tanah. Ia selamat. Tapi, saat kami bantu membersihkan tubuhnya, ditemukan tulisan aksara Bali terbakar di punggungnya, terbaca, Titiang Suba dados suksmaning Bel puniki. Aku telah menjadi jiwa dari Bel ini.
Bale Gede kini resmi ditutup, tidak hanya oleh sekolah, tapi juga oleh desa adat. Dikelilingi dengan lingkaran sulinggih dan diberi penyejak bumi, ritual tertinggi untuk menstabilkan tanah yang dianggap sudah bernapas. Desi Ayu tidak kembali ke sekolah. Ia kini tinggal di desa Singaraja bersama seorang pamangku wanita. Dikatakan, dalam tidurnya, ia masih menari, tapi bukan tari biasa, tari tanpa guru dengan gerakan yang hanya dikenal oleh leluhur lama. Aku sendiri tetap menjadi penjaga. Tapi kini, aku tidak sendiri. Di tiap malam tilem, aku kadang mendengar suara tua, halus, lembut, berkata di telingaku, "Suksma, titiang sing ngerugiin. Titiang jaga titiang nyilih." Dan aku hanya menjawab, "Sing apa-apa, lingsir. Bale puniki milik kita bersama. Tapi tolong, jaga siswa-siswa, jaga generasi titiang."